Bab 344. Dia ditinggalkan lagi. Bukankah kamu ingin bercerai? Claire Sen menarik napas dalam-dalam, akhirnya mengucapkan kata-kata yang telah menekan hatinya. Kalau begitu mampirlah ke biro urusan sipil dan lakukan prosedur perceraian. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Claire Sen tidak peduli dengan ekspresi wajah Golden Ye. Dia hanya merasa bahwa setelah dia mengucapkan kata-kata ini, batu besar yang telah menekan hatinya telah menghilang. Mungkin, dia juga menginginkan perceraian di dalam hatinya. Lagi pula, dua orang yang tidak bisa saling percaya selalu bersama dan cemburu satu sama lain, mereka tidak akan bahagia selama sisa hidup mereka. Perpisahan adalah hasil terbaik di antara mereka. Memikirkan hal ini, Claire Sen mengangkat kepalanya lagi dan menggigit bibir bawahnya, pergi ke biro urusan sipil. Setelah menyelesaikan formalitas, aku tidak akan mengganggumu lagi. Begitu dia mengangkat kepalanya, Claire Sen terkejut karena tiba-tiba Golden Ye tidak di depannya, dia tiba-tiba mencubit dagunya. Prosedur perceraian. Golden Ye menyipitkan matanya dengan berbahaya dan menatapnya dari dekat. Ketika jari-jarinya berada di dagunya, dia masih bisa samar-samar menyentuh lapisan bedak di atasnya. Lapisan bedak yang terasa di tangannya membuat Golden Ye mengerutkan alisnya. Di masa lalu, ketika dia mencubit wajahnya, dia bisa menyentuh pipinya yang putih dan lembut, yang elastis seperti air, tapi sekarang, yang dia sentuh hanyalah bedak. Ini membuatnya sangat tidak senang. Mengapa ia menjadi seperti ini? Ya, kehangatan yang datang dari ujung jarinya membuat Golden Sen tertegun sejenak, tetapi dia dengan cepat bereaksi, mengulurkan tangannya untuk memegang lengan baju Golden Ye, dan kemudian menggunakan beberapa kekuatan untuk perlahan-lahan menariknya ke bawah. Terbuka, dan berkata pelan, "Aku khawatir aku akan mengecewakanmu. Aku khawatir pertemuan hari ini tidak akan selesai, jadi lakukan prosedur perceraian sekarang. Apakah kamu tidak sabar untuk menyingkirkanku? Jadi kamu bisa tinggal bersama kekasih barumu." Golden Ye melengkungkan bibirnya dengan ironis, warna matanya sangat dingin. Dia tidak menjawab, Golden Ye terus menatapnya. Setelah beberapa saat, suara ketukan pintu terdengar di luar. Arthur Xiao mengingatkan, "Tuan Muda Ye, rapat akan segera dimulai." Golden Ye kembali sadar dan berkata dengan dingin, "Jika kamu ingin melalui formalitas, bisa, tetapi aku tidak punya waktu sekarang. Keluarlah dan tunggu." Setelah berbicara, Golden Ye menggulingkan kursi roda dan berjalan keluar. Tanpa memikirkannya, Claire Sen berbalik untuk mengejarnya. Tentang berapa lama menunggu, pasti ada batas waktu, kan? Oh, beberapa hari tidak masuk kerja, dan sudah lupa berapa lama rapat di Escort. Atau apakah kamu ingat bahwa kamu harus masuk dan mengalaminya lagi? Mendengar itu, langkah Claire Sen tiba-tiba terhenti. Segera setelah rapat ini dimulai, akan memakan waktu setidaknya 2 jam untuk menunggu. Dia berpikir sejenak, haruskah kita menjalani prosedur perceraian setelah rapat? Dia tidak menjawab. "Ya, aku akan pergi ke ruang tunggu dan menunggumu selama 2 jam. Setelah itu, Claire Sen berjalan langsung ke arah ruang tunggu, terlepas dari apakah Golden Ye menjawab atau setuju. Melihatnya melangkah cepat, sosok kurus menghilang dari pandangannya, Golden Ye mengerutkan kening. Wanita ini hanya menghilang beberapa hari kemudian, bagaimana dia merasa seperti orang yang berbeda. "Tuan Muda Ye, rapat akan segera dimulai." Arthur Xiao melangkah maju dan mengingatkan. "Aku tahu." Golden Ye menjawab dengan tidak sabar, meliriknya dengan dingin. Garis bawah. Di ruang tunggu, Claire Sen menunggu sendirian. Karena Golden Ye tidak memiliki sekretaris, Arthur Xiao pergi ke ruang rapat lagi, jadi dia tinggal di ruang tunggu untuk waktu yang lama dan tidak ada yang peduli padanya. Untungnya, Claire Sen sangat akrab dengan tempat ini. Pertemuannya akan memakan waktu lebih dari 2 jam, jadi dia baru saja bangun. Pergi ke pantry untuk membuat teh hijau untuk dirinya sendiri.
kemudian melihat-lihat majalah. Jika hanya menunggu, 1 jam sudah cukup membuat orang merasa tak tertahankan untuk menunggu, apalagi 2 jam. Waktu berlalu dari menit ke menit, dan Clairsen merasa bahwa dia telah menghabiskan cukup banyak waktu, tetapi ketika dia melihat waktu di telepon, dia menyadari hanya setengah jam berlalu. Masih ada 1,5 jam. Clairsen menggosok matanya dan melihat ke sofa di seberangnya. Apakah sebaiknya aku tidur siang di sini? Bagaimanapun, dia bangun pagi hari ini dan dia sedikit mengantuk sekarang. Setelah mengambil keputusan, Clairsen duduk di sofa, memegang tasnya di tangannya, bersandar di sana dan menutup matanya. Segera dia tertidur, waktu dia pergi tidur benar-benar baik. Ketika dia membuka matanya, itu sudah 2 jam. Clairsen bangun dengan gembira, tetapi dia tidak menyangka bahwa waktunya tepat, jadi dia langsung pergi mencari Golden Ye. Begitu dia berjalan keluar dari ruang tunggu, dia kebetulan bertemu Arthur Xiao yang akan datang. Clairsen menyapanya secara langsung. Arthur Xiao, di mana Golden Ye? Apakah sudah selesai rapat? Arthur Xiao ada di sini untuk mencarinya, tetapi sekarang dia tampak sedikit malu ketika melihatnya, menggaruk kepalanya dan mengangguk. Ini sudah berakhir, tapi... Kalau begitu aku akan pergi mencarinya. Nyonya muda, tunggu sebentar. Arthur Xiao meraih sudut pakaiannya dan menariknya ke belakang dengan tarikan. Clairsen menoleh, menatapnya dengan ekspresi tidak jelas. Apa yang telah terjadi? Tuan Muda Ye. Dia sudah selesai rapat, tapi dia baru saja keluar. Keluar? Apa artinya keluar? Arthur Xiao berjuang beberapa saat sebelum berkata, ketika Tuan Muda Ye selesai rapat, dia menerima telepon. Dia harus melakukan sesuatu, jadi dia meninggalkanku di sini. Clairsen tiba-tiba merasa konyol. Ternyata bahkan pada saat ini, dia masih tidak menempatkan dirinya di matanya, dia tidak menghormatinya sama sekali. Nyonya muda, Tuan Muda Ye tidak meninggalkanmu dengan sengaja. Hanya situasi mendadak yang tidak diharapkan Tuan Muda Ye. Apa yang begitu penting? Tanya Clairsen tiba-tiba. Mata Arthur Xiao tiba-tiba mengelak. Ini sangat penting sehingga kamu harus melepaskan kesempatan yang begitu bagus untuk menyingkirkanku. Clairsen tertawa pada dirinya sendiri, dan kemudian berkata, beri aku alamatnya, aku akan mencarinya sendiri. Aku harus melihat, kapan dia akan pergi ke Biro Urusan Sipil denganku untuk menangani prosedur perceraian. Mendengar ini, wajah Arthur Xiao tiba-tiba berubah dan menghentikannya untuk berkata, Nyonya muda, mengapa kamu tidak menunggu di sini? Atau aku akan mengantarmu kembali hari ini dan menunggu beberapa hari. Tidak perlu. Arthur Xiao, kamu juga mendengarnya. Dia dan aku akan segera bercerai. Mulai sekarang, aku tidak akan lagi menjadi Nyonya muda keluarga Ye. Jangan panggil aku Nyonya muda lagi. Jika panggilan ini terdengar oleh orang lain, itu akan menjadi lelucon. Nyonya, kamu dan Tuan Muda Ye belum bercerai, kamu mungkin tidak akan bercerai. Jangan jelaskan lagi padanya, bahkan jika dia tidak bercerai sekarang, aku akan benar-benar pergi. Arthur Xiao, mulai sekarang kamu harus memanggilku dengan namaku Clairsen. Jika kamu tidak memanggilku dengan nama lengkap, panggil saja nama panggilan, singkatnya. Jangan memanggilku Nyonya muda lagi. Arthur Xiao, Nyonya muda. Masih memanggilku begitu. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan lagi memanggilmu begitu. Beri aku alamatnya, aku akan pergi mencarinya. Tuan Muda Ye benar-benar pergi karena ada urusan, kamu kembalilah. Bersambung.